berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya Bu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Jadi gimana kemarin hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Fitri Amalia Hadir. Zakia Hadir. Ina Rizky Hadir. Nah, berarti semua hadir ya, Nihil? Iya Bu. Nah, baik. Hari ini kita masih mempelajari mengenai materi sistem periodik dan juga struktur atom. Nah, sebelumnya untuk materi pertemuan kemarin kita sudah membahas mengenai konfigurasi elektron dan tata letak unsur. Ibu mau menanya nih, ada berapa sih metode dalam penulisan konfigurasi elektron? Ada yang masih ingat? Ada dua Bu. Ya, apa aja? Bohr dan mekanika kuantum. Nah, ada yang mau lagi menjelaskan apa bedanya Bohr dan juga mekanika kuantum? Saya Bu. Ya, silakan Nisa. Untuk metode Bohr itu konfigurasi elektronnya menggunakan kulit KLM dengan nilai secara berurutan itu 2, 8, 18. Sedangkan konfigurasi elektron berdasarkan mekanika kuantum itu adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dan seterusnya Bu. Ya, baik, tepat sekali ya Ina, terima kasih. Kemudian Ibu ingin bertanya kembali nih, apa sih hubungan dari konfigurasi elektron dan juga tata letak unsur? Ada yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan. Elektron valensi atau elektron keluar menyatakan golongan dan jumlah kulit elektronnya menyatakan periode Bu. Ya, terima kasih Zakia atas jawabannya. Nah, udah dijelaskan ya bahwa jumlah elektron terluar itu menyatakan suatu golongan dan untuk jumlah kulitnya itu menyatakan suatu periode. Nah, misal nih, Ibu punya unsur Ma dan juga K. Nah, unsur Ma dan K ini memiliki nomor atom berapa? Na 11, K 19. Iya, K19. Nah, coba kalian tentukan konfigurasi elektron dari kedua unsur ini dan juga tentukan juga golongan juga periodenya. Silahkan. Ada yang sudah? Sudah Bu. Ya, silakan Fitri jawab. Untuk Na itu 2, konfigurasi elektronnya 2, 8, 1. 1. Kemudian Untuk K 2, 8, 1. 1. Untuk golongan dan periodenya? Untuk golongan Na itu ada di 1A periode ketiga. Kemudian untuk yang K itu ada di golongan 1A periode keempat. Periode 4. Nah, dari kedua unsur ini kita dapat melihat ya bahwa dua unsur ini berada pada golongan yang sama, tetapi periodenya berbeda. Nah, kira-kira menurut kalian dilihat dari golongan dan juga periodenya, kedua unsur ini memiliki sifat yang sama atau berbeda? Sama Bu, beda Bu. Ada yang jawab sama, ada yang jawab tidak ya. Nah, kita bisa asumsikan dengan menggunakan dua spidol ini. Kedua spidol ini sama-sama sebagai alat tulis, ya. Tetapi ada yang membedakannya, yaitu warnanya. Nah, warna ini itu berarti merupakan karakteristik dari masing-masing spidol. Nah, berarti bahwa apapun yang sama pasti ada pembedanya. Begitu pula dengan kedua unsur ini. Sama-sama berada di golongan 1A, kedua unsur ini pasti memiliki sifat yang berbeda. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah untuk mengetahui sifat dan juga hubungan dari nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur. Nah, udah belajar mengenai materi ini, sifat keperiodikan unsur? Sudah Ibu. Jadi apa itu sifat keperiodikan unsur? Sifat keperiodikan unsur, sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atomnya Bu. Iya, betul sekali ya.
Untuk lebih jelasnya itu ada di slide PPT ya, yang ini. Kemudian sifat keperiodikan unsur itu ada 4. Nah, yang pertama ada jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, kemudian keelektronegatifan. Nah, yang pertama itu Ibu akan membahas mengenai jari-jari atom. Nah, misal kita menggunakan kedua unsur ini untuk jari-jari atom. Nah, kedua unsur ini berada di periode 3 dan juga memiliki kulit 3. Nah, kita gambar terlebih dahulu untuk unsur dari Na. Ini inti atom, kemudian ini kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Nah, kulit pertama memiliki 2 elektron, kulit kedua 8. Kulit pertama yaitu 1. Nah, jari-jari atom itu merupakan suatu jarak dari inti atom ke kulit terluarnya. Jadi kita tarik seperti ini. Nah, ini adalah dari contoh Na. Nah, kemudian untuk K itu memiliki subkulit 4. Jadi 1, 2, 4. Gambar terlebih dahulu elektronnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk jari-jarinya seperti ini. Nah, kita dapat disimpulkan bahwa dalam satu golongan, dalam satu golongan dari atas ke bawah itu jari-jari atomnya semakin besar. Mengapa? Karena subkulitnya dengan bertambahnya nomor atom, subkulitnya pun akan menjadi semakin banyak. Nah, jadi berdasarkan penjelasan Ibu tadi, ada yang bisa menyimpulkan apa itu jari-jari atom? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi jari-jari atom itu adalah dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, jari-jari atom semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil. Ya, terima kasih Ida atas kesimpulannya ya. Jadi berdasarkan yang telah dikemukakan oleh Ida tadi, mungkin seperti ini. Ya. Kemudian untuk sifat keperiodikan unsur yang kedua itu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi misalnya unsur Na tadi ya, unsur Na tadi. Nah, energi ionisasi itu akan melepaskan satu elektron yang berada di kulit terluarnya. Nah, misal dari Na memiliki satu elektron di kulit terluarnya. Jadi apabila suatu unsur melepaskan suatu elektron, maka unsur tersebut akan bermuatan positif. Nah, jadi Na apabila ini dilepaskan jadi Na+. Ya. Nah, atau untuk persamaan reaksi dari energi ionisasi itu ada Na menghasilkan Na plus elektron. Ya. Nah, lebih jelasnya mengenai materi kita tadi, kalian bisa menyimak video terlebih dahulu ya. Nah, Oke teman-teman, kita ke sifat-sifat periodik unsur. Sebenarnya sifat-sifat periodik unsur ini banyak ya teman-teman, namun yang perlu kalian pelajari ada 4. Yang pertama adalah jari-jari atom, yang kedua adalah energi ionisasi, yang ketiga adalah afinitas elektron, dan yang keempat adalah elektronegativitas. Kita langsung ke yang pertama, yaitu jari-jari atom. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari atom? Jadi jari-jari atom adalah setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Jadi kata kuncinya adalah setengah jarak antara dua inti atom ini ya. Kalau digambarkan akan menjadi seperti ini teman-teman. Contohnya ini pada Br2. Ini kan tengah ini kan inti ya. Inti, kemudian ini kan ada jaraknya dari inti ke inti. Nah,
Jari-jari atom itu adalah setengah jarak dari inti ke inti ini. Jadi adalah yang saya gambarkan dengan hijau yang ini ya. Yang ini adalah jari-jari atom setengahnya ya. Setengah jarak dari inti satu ke inti yang lain dalam satu ikatan. Jadi antar dua atom. Oke, itu yang disebut dengan jari-jari atom. Lalu bagaimana kecenderungan jari-jari atom ini dalam satu periode dan satu golongan? Teman-teman lihat gambar ini supaya lebih mudah mempelajari. Jadi jari-jari atom itu dalam satu golongan dari atas ke bawah itu nilainya makin besar. Sementara dalam satu periode dari kiri ke kanan makin kecil. Kok bisa begitu? Lihat penjelasan ini teman-teman. Jadi saya berikan contoh. Yang satu golongan itu adalah dari Li ke Cs, yang satu periode dari kiri ke kanan dari Li ke Na. Nah, kenapa jari-jari atom itu dalam satu golongan makin besar? Coba teman-teman lihat dalam satu golongan, berarti kan dari atas ke bawah ini ya. Dari Li ke Cs, lihat jumlah kulitnya itu semakin banyak kan. Li jumlah kulitnya 2, Na jumlah kulitnya 1, 2, 3, K jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, Rb jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, Cs jumlah kulitnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau jumlah kulitnya makin banyak, berarti kan jarak antara inti atom dengan elektron yang terluar itu kan juga makin panjang kan? Nah, kalau jarak antara inti atom dengan elektron terluar itu makin panjang atau makin besar, berarti otomatis jari-jari atomnya adalah makin besar. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat yang satu periode dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan, dari Li ke Na. Kita lihat di sini bahwa ternyata dari kiri ke kanan itu jumlah kulitnya sama-sama 2. Li itu kulitnya 2, Be kulitnya 2, B kulitnya 2, C kulitnya juga 2, N kulitnya 2, O juga 2, F juga 2, Na juga 2. Nah, jumlah kulitnya itu sama-sama 2 dalam satu periode. Tetapi nomor atomnya itu kan bertambah ya. Jadi kalau Li itu nomor atomnya 3, Be nomor atomnya 4, B nomor atomnya 5, C 6, N7, O8, F9, Na10. Nah, kalau nomor atomnya makin besar, berarti kan jumlah proton maupun jumlah elektronnya juga makin besar kan? Kemarin kan kita sudah belajar bahwa nomor atom itu sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kalau jumlah elektronnya makin banyak, jumlah protonnya juga makin banyak, padahal jumlah kulitnya sama. Itu berarti karena elektronnya makin banyak, kemudian intinya tadi protonnya juga makin banyak, maka daya ikat ya atau gaya tarik menarik antara proton dan elektron itu semakin kuat, padahal jumlah kulitnya sama gitu loh. Kalau daya tariknya semakin kuat, berarti kan semakin istilahnya kayak mengkerut ya, atau semakin jaraknya semakin kecil, sehingga jari-jari atom dari kiri ke kanan dalam satu periode semakin kecil karena jumlah kulitnya sama, tetapi proton dan jumlah elektronnya semakin banyak sehingga gaya tariknya semakin besar. Itu ya, itu untuk jari-jari atom. Lalu yang kedua, kita akan belajar sifat periodik, yaitu energi ionisasi. Apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Jadi energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan oleh suatu atom atau ion berfase gas untuk melepas elektron. Kata kuncinya adalah pada energi minimum dan melepas elektron. Jadi energi ionisasi itu energi yang terlibat ketika suatu atom atau ion itu melepas elektron. Nah, yang perlu kalian kuasai adalah kalau energi ionisasinya kecil, maka itu atom itu mudah melepas
elektron. Kalau energinya kecil itu berarti justru mudah. Untuk melepas elektron butuh energi yang kecil, berarti kan mudah melepas elektron. Kalau energi ionisasinya besar, maka kebalikannya, kalau energi ionisasinya besar berarti malah sulit melepas elektron. Ini yang perlu kalian ketahui dengan baik gitu, jangan kebalik. Jadi kalau energi ionisasinya kecil mudah melepas elektron, karena kan nggak butuh effort, nggak butuh usaha yang besar, berarti mudah melepas elektron. Itu ya kuncinya itu. Kemudian kita lihat sifat keperiodikannya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi itu makin kecil. Kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Kok bisa? Lihat penjelasan ini. Oke, kita ke golongan dulu. Jadi kalau dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kenapa? Kita lihat tadi ada hubungan dengan jari-jari, ya. Kalau kita lihat dalam satu golongan dari Li ke Cs, ini kan jumlah kulitnya bertambah. Nah, kalau jumlah kulitnya bertambah, berarti kan jarak antara inti dengan elektron terkeluar itu kan makin besar. Kalau jaraknya makin besar, berarti elektronnya kan tidak mendapat gaya tarik yang kuat dari inti gitu loh. Jadi semakin jauh elektron dari inti itu justru semakin mudah lepas, karena nggak tertarik kuat ke inti. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau jari-jari semakin besar, maka daya tarik antara inti dengan elektron itu semakin lemah, sehingga elektron makin mudah lepas. Kalau elektron makin mudah lepas, berarti energi ionisasinya makin kecil. Ya, jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasi makin kecil. Kita ke periode. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasi makin besar. Penjelasannya tadi sama ya, karena jari-jari atomnya itu semakin kecil, ya. Kalau dari kiri ke kanan kan jari-jari atomnya makin kecil, sehingga gaya tarik antara inti dengan elektron terluar itu makin besar. Kalau gaya tariknya aja besar, kuat gitu ya, elektron tertarik ke inti dengan lebih kuat, maka elektronnya susah lepas gitu ya. Sehingga kalau elektronnya susah lepas, maka energi ionisasinya makin besar. Nah, udah menyimak tadi videonya? Sudah, Bu. Nah, tadi kita sudah menyimak ya video mengenai sifat keperiodikan unsur. Sifat keperiodikan unsur itu ada 4. Nah, ada jari-jari atom, ada afinitas elektron, ada energi ionisasi, dan juga keelektronegativan. Kemudian silakan teman-teman kalian untuk duduk berdasarkan kelompok yang telah Ibu buat sebelumnya ya. Silahkan. Terima kasih. Nah, setelah Ibu menjelaskan kedua materi ini, silakan untuk mengisi lembar LKS yang telah Ibu buat ya. Terima kasih, Bu. Nah, silakan kerjakan LKS tersebut, bisa bersumber dari buku pegangan kalian, e-book, ataupun dari internet. Silakan. Mana? Udah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok 1 untuk ke depan terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zakia, perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi, jari-jari atom adalah jarak inti atom dengan kulit terluar elektron dalam satu golongan. Semakin ke bawah jari-jari atom, semakin besar, karena kulit semakin bertambah akibat nomor atom yang semakin bertambah. Kemudian, dalam satu periode, dari kiri ke kanan, jari-jari atom semakin kecil, karena jumlah proton dan elektronnya semakin banyak. Sedangkan jumlah kulit terluar tetap sehingga tarikan inti terhadap elektron semakin kuat.
Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Zakia. Nah, kemudian untuk dilanjutkan ke kelompok 2. Hai, Bu. Ya, silakan. Baik, saya Ina akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, energi ionisasi itu adalah energi minimum yang diperlukan untuk atom netral dalam wujud gas untuk melepaskan sebuah elektron paling luar atau elektron yang paling lemah dengan inti untuk membentuk ion positif. Dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, energi ionisasi itu semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Mungkin cukup sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk beri aplaus kepada teman kami yang sudah bertanya. Nah, dari pembelajaran hari ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, berarti sudah paham ya untuk materi kali ini? Nah, kalau sudah paham, ada yang mau mereview atau menyimpulkan dari materi kita pada pertemuan kali ini? Ya, Bu. Ya, silakan bisa. Jadi kecenderungan jari-jari atom dalam periode unsur adalah dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, jari-jari atomnya akan semakin besar, dan dalam satu periode atau dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Untuk energi ionisasi berlaku kebalikannya, dari atas ke bawah energi ionisasinya semakin kecil, dan dari kiri ke kanan energi ionisasinya semakin besar. Ya, terima kasih Fitri atas simpulannya. Nah, mungkin karena waktu kita sudah habis untuk pada siang hari ini, mungkin cukup sekian materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk membaca 2 sifat selanjutnya untuk pertemuan berikutnya. Mungkin Ibu tutup ya untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.